باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واقع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقال إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. وبه إليه قال حدثني عمرو بن الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد ولبز لعبد قالوا. Saudara, ya. Jadi hadis ini menceritakan pentingnya kita itu agar kita menjadi seorang mukmin yang sejati harus berani dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini didatangkan contohnya bagaimana keteladanan seorang sahabat yang berani menegur pemimpin, yang berani menegur khalifah ketika melihat dia itu berbeda dengan apa yang biasa diterapkan oleh Rasulullah SAW. Di sini dikatakan awwalu man bada'a bil khutbah yaumal 'idi qabla shalah Marwan. Jadi sebagaimana yang kita lakukan sekarang, apabila kita khutbah Idul Fitri itu berbeda dengan khutbah salat Jumat, ya. Khutbah salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Nah, sedangkan kalau Idul Fitri salat dulu baru khutbah. Nah, dulu sunnah ini sempat mau dirubah oleh seorang khalifah di dinasti Bani Umayyah. Nah, kami ingat kebetulan sempat hadir di majelis syarah Muwatta yang disampaikan oleh Dr. Yusri Rusdi namanya. Beliau seorang dokter juga ahli hadis, setiap malam Selasa di Madiafah Syekh Said Imrondah. Nah, kebetulan membaca hadis ini. Nah, kenapa Khalifah Marwan itu mengubah hal tersebut? Karena waktu itu kata beliau, orang-orang itu banyak yang sentimen pada pemerintah, tidak suka kepada Bani Umayyah. Nah, sehingga sering kali terjadi ketika khalifah yang langsung menjadi khatib, ketika Marwan naik, orang-orang langsung sepi, ya. Tidak ada yang mendengarkan khutbah. Nah, maka dia berpikir bahwasanya ketika orang-orang datang sebelum sholat, khutbah dulu supaya didengar oleh orang-orang. Nah, maka di saat itulah ketika Marwan ini sudah berjalan menuju mimbar, ditarik oleh seorang sahabat. Di sini dikatakan rojulun, seorang laki-laki. Nah, tetapi dalam syarah disebutkan bahwasanya itu adalah sahabat bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Nah, kemudian dikatakan as-sholatu qabla al-khutbah. Kita harus sholat dulu baru berkhutbah. Jangan khutbah dulu baru sholat. Faqala qad turika ma hunalika. Sudah tidak cocok seperti itu. Jadi kita khutbah dulu supaya didengar oleh orang-orang. Faqala Abu Sa'id, kemudian dibelalah. Nah, di sini pelajarannya bahwasanya apabila ada seorang, kita melihat teman kita berusaha untuk menegur seseorang karena melakukan kemungkaran, kemudian orang tersebut sering terjadi justru orang yang menegur ini itulah yang diceramahi, dilawan. Nah, kita sebagai teman harus hadir untuk membela kebenaran. Nah, di sini tadi yang menegur adalah Abu Mas'ud Al-Ansari namanya. Menegur, siapa yang ditegur? Khalifah Marwan. Dilawan oleh Marwan. Sudahlah, jangan banyak
omong. Nah, maka dibelalah oleh seorang sahabat lain bernama Abu Sa'id Al-Ansari. Maka dengan mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud, bahwasanya kita harus tetap menjaga sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, bahwasanya mereka itu selalu sholat dulu baru berkhutbah. Nah, aku mendengarkan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, karena beliau itu salut kepada Abu Mas'ud, sahabatnya yang berani menegur kemungkaran, hatta itu walaupun itu adalah orang besar pemerintah, maka beliau itu mengulang kembali apa yang beliau pernah dengar dari Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia itu rubah dengan tangannya. Nah, dengan tangannya ini dikatakan bahwasanya ini adalah tugas pemerintah, ya, tugas orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dengan misalnya nanti melihat ada tempat-tempat penjualan miras harus didatangi oleh polisi kemudian dibuang semua, itulah dengan tangan, ya. Nah, adapun fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila tidak mampu dengan tangan maka dengan lisannya. Ini adalah muhimmah atau tugas para ulama. Nah, tadi mengubah kemungkaran dengan tangan itu adalah tugas para pemimpin, para aparat. Nah, sedangkan mengubah kemungkaran dengan lisan itu adalah tugas para ulama, para pendai, para ustaz, para guru, atau kita semua. Fa illam yastati' fa biqalbihi, apabila kita tidak memiliki kedudukan apa-apa, takut, maka cukup dengan hati. Minimal kita mengingkari dan tidak ikut bertepuk tangan atau senang dengan kemungkaran yang dilakukan. Kita harus benci terhadap kemungkaran yang terjadi apabila kita tidak bisa merubah dengan tangan atau menegur dengan lisan. Dan mengubah dengan hati itu adalah adhaful iman. Itu adalah hal yang paling minimal, yang merupakan titik iman yang terlemah. Nah, di sini menunjukkan pentingnya kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu adalah fardu kifayah, ya. Idza qama bihil ba'd saqata bihi al-akhar. Apabila ada satu yang mewakili maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa qad yata'ayyan fi mawdi'in la yatamakkanu min izalatihi illa huwa. Tapi bisa jadi menjadi fardu ain pada suatu kondisi, tidak ada yang bisa mengubah kemungkaran itu kecuali dia. Misalnya dia itu memiliki otoritas atau kekuasaan untuk mengubah itu, maka fardu ain bagi dia. Atau kita dalam keluarga sebagai suami atau sebagai bapak, terjadi kita melihat kemungkaran di situ, maka wajib bagi kepala keluarga untuk menegur, mengubah apa yang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada anggota dalam rumah tangganya. Nah, di sini dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi sebagai catatan penting, la yusratu fil amir wan nahi an yakuna kamilal hal mumtathilan ma yu'maru bihi. Tidak disyaratkan bagi orang yang memerintahkan pada kebaikan, melarang pada keburukan harus sempurna halnya. Jangan mengatakan, jangan beralasan saya ini sendiri banyak salah, saya ini banyak kekurangan, saya sendiri kadang-kadang sering tanpa sengaja melakukan kemungkaran. Saya mau menegur tapi saya sendiri belum sempurna. Tidak, kata Imam An-Nawawi, tidak disyaratkan demikian, tetap menjadi kewajiban, ya. Nah, jadi itu adalah satu hal dan menegur itu adalah satu hal yang lain. Kemudian yang di kedua dikatakan la yukhtassu li ashabil wilayat, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak khusus pada para pemangku jabatan, para ulama, bal li ahadil muslimin, bahkan wajib bagi setiap personal orang muslim untuk amar ma'ruf nahi mungkar jika dalam hal-hal yang wajibnya zahir dan haram-haramnya terkenal. Adapun hal-hal yang dalam fikhiyahnya itu ikhtilaf atau terjadi perincian-perincian, nah itulah tugas ulama, ya. Misalnya ada sistem jual beli yang kita tidak tahu hukumnya apakah halal atau haram atau ada khilaf di situ, nah itu adalah tugasnya yang mencegah adalah ulama. Dan ada kaidah penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang berbunyi la inkara fil mukhtalaf fihi wa innamal inkaru ala ma ajma' alaihi. Kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang masih dalam ranah khilafiyah. Ada mujtahid yang mengatakan boleh, ada mujtahid yang mengatakan tidak boleh. Seperti yang sering dijadikan contoh misalnya perkara merayakan maulid, ya. Nah, ada orang-orang yang mengatakan kita harus tegur orang-orang yang melakukan maulid. Itu adalah sebuah kebid'ahan. Nah,
ini perlu diingatkan bahwasanya ini adalah perkara mukhtalaf fihi. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh. Memang ada yang tidak membolehkan karena saddud dzari'ah istilahnya, menutup terjadinya masuknya, menutup pintu dari misalnya pengadaan perayaan Maulid itu, nanti orang-orang salawatan dengan sound horeg misalnya, atau dengan joget-jogetan. Nah itu ada. Nah itulah yang kita husnuzon kepada orang-orang yang mengharamkan. Nah itu menutup pintu untuk terjadi hal-hal seperti itu. Nah tetapi yang perlu dicatat adalah bahwasanya ini adalah perkara mukhtalaf fihi. Adapun perkara adanya kemungkaran-kemungkaran yang ada di situ, ya kemungkaran-kemungkarannya yang kita tegur, yang kita cegah. Tapi inti daripada perayaan Maulid yaitu mengingatkan orang pada sirah nabawiyah, berdakwah tentang pentingnya cinta kepada Rasulullah, itu adalah sebuah hal kebaikan. Nah, yang boleh kita dan yang harus kita tegur, innamal inkar ala ma'jma' alaihi, pada hal-hal yang sudah keharamannya itu sudah ijma', sudah menjadi kesepakatan para ulama. Nah, itulah yang kita tegur. Nah, karena setiap orang itu ijtihad itu memiliki sisi kebenarannya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, dikatakan di sini oleh Imam An-Nawawi, adab kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pelan-pelan, harus dengan cara halus, dan harus dengan cara sepi-sepi ya. Nah, dikatakan, dicontohkan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu idhaba ila fir'auna. Pergilah kamu hai Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia sudah melakukan kezaliman yang luar biasa besar. Dikatakan bahwasanya Fir'aun ini orang terzalim sepanjang sejarah. Tetapi kata Allah, faqula lahu qaulan layyina, ucapkan dakwah dengan dakwah yang lembut. Nah, kepada Fir'aun saja kita harus lembut, apalagi kepada misalnya pemerintah-pemerintah yang zalim saat ini. Tidak ada yang lebih zalim daripada Fir'aun. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, man wa'aza akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Barang siapa yang menasihati saudaranya dalam sembunyi-sembunyi di saat-saat sepi, maka saat itulah dia itu telah memberikan nasihat yang tulus dan telah menghiasi saudaranya. Waman wa'azahu alaniyatan faqad fadhahu wa syanah. Tapi apabila menasihati di tengah-tengah keramaian seperti ini, nah itu dia itu sudah membongkar aib orang dan mencoreng nama baik saudaranya. Nah, ini pentingnya kita dalam memberikan nasihat, dalam amar ma'ruf nahi munkar, sebaiknya kita lakukan dalam ruang yang sepi ya, tidak dalam keramaian. Nah, mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini itu bisa kita amalkan sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kita sampai kepada derajat kesempurnaan iman dan kita merasakan kelezatan dan kemanisan iman. Nafa'anallahu ma sami'na wa ma qara'na. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. La tada' fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebih. Wallahu wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.